Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tentunya tetap semangat meskipun kita belum bisa belajar secara tatap muka ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan pertama kita di semester 2 ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah istighfar. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kalimat istighfar. Bunyi daripada lafal istighfar yaitu astaghfirullahaladzim. Nah, istighfar itu sendiri sebenarnya mengandung arti kalimat pengampunan atau kalimat untuk permohonan ampun kepada Allah. Nah, kalimat istighfar ini biasa kita ucapkan ketika kita selesai sholat atau dalam zikir setelah sholat. Nah, untuk kita mempelajari lebih dalam lagi sebenarnya kalimat istighfar itu apa sih artinya. Nah, kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 70. Di situ sudah dituliskan arti daripada kalimat istighfar per kosakata ya. Nah, di situ yang pertama ada astaghfirullahaladzim yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. La ilaha illa huwa yang tiada ilah atau Tuhan selain Allah. Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Wa atubu ilaik dan akan bertobat kepada Allah. Jadi kalimat istighfar itu sendiri adalah kalimat yang mengandung ungkapan kita untuk memohon ampun kepada Allah. Nah, lalu bagaimana tata cara membacanya? Sebenarnya dalam kalimat pembacaan atau membaca kalimat istighfar ini tidak ada tata cara khusus. Nah, bahkan kita itu selalu dianjurkan mengucap kalimat istighfar atau beristighfar itu di mana saja ya. Jadi tidak harus kita mengucap kalimat istighfar itu ketika zikir saja. Ya. Mengenai bacaan istighfar ini kita itu boleh memilih pendek, misalnya hanya membaca astaghfirullahaladzim, atau yang panjang seperti tadi astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu juga boleh. Nah, lalu kapan kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar? Yang pertama sesudah sholat, jelas ketika kita zikir. Yang kedua waktu sahur. Kenapa waktu sahur? Karena di waktu sahur ini adalah salah satu waktu yang mustajab juga untuk memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, pagi setelah sholat subuh. Kenapa orang dianjurkan membaca istighfar setelah sholat subuh? Karena di waktu subuh itu para malaikat mendoakan umat manusia yang mau beribadah. Bahkan sekarang itu kita lebih, kalau anak-anak tahu ya, kita itu dianjurkan untuk melakukan sedekah subuh. Kenapa? Karena memang benar-benar luar biasa efek daripada sedekah subuh itu. Kenapa? Karena di waktu subuh itu malaikat ikut mendoakan bagi orang-orang yang mau berdoa atau memohon kepada Allah. Kenapa Bu Guru harus waktu subuh? Bukan harus waktu subuh. Kenapa keutamaan itu lebih banyak di waktu subuh? Karena di waktu subuh inilah tidak semua manusia dengan ringan dia mau mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Kenapa? Karena sholat subuh ini sangat berat. Berat kenapa? Karena kebanyakan manusia lebih memilih untuk tidur. Makanya ketika seruan untuk sholat subuh itu selalu ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Sholatlah lebih baik daripada
tidur. Nah, jadi di sini keutamaan untuk memperbanyak istighfar pun ketika kita pagi atau setelah sholat subuh. Yang keempat, malam atau setelah sholat maghrib. Nah, jadi untuk masalah bilangan itu kita sebenarnya bebas berapa saja, akan tetapi akan lebih banyak apabila kita beristighfar itu lebih dari 70 kali sehari. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan bahwasanya beliau itu beristighfar dalam waktu sehari itu tidak kurang dari 70 kali. Nah, lalu apa manfaat atau keutamaan dari kita membaca istighfar? Yang pertama, istighfar itu menghapus dosa. Nah, anak-anak bisa lihat di buku paket halaman 72. Pertama, jadi manfaat atau keutamaan daripada membaca istighfar yaitu adalah menghapus dosa. Para ulama membatasi bahwa dosa yang bisa dihapus dengan membaca istighfar adalah dosa yang kecil. Nah, jadi dosa itu akan dihapus manakala kita juga mau bertobat. Tobat nasuha, bukan tobat sambal. Kalau tobat sambal itu sekarang bertobat, besok mengulangi lagi. Beda dengan tobat nasuha. Yang namanya tobat nasuha itu berarti dia sudah berjanji tidak benar-benar tidak akan mengulangi lagi. Nah, seperti yang ada di dalam surat An-Nisa, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahi ghafurur rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sebesar apapun kita melakukan kesalahan, asalkan kita mau bertaubat, mau mengucapkan kalimat istighfar, insya Allah akan Allah ampuni. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menjanjikan kepada manusia bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa manusia terkecuali satu, yaitu dosa orang yang syirik atau menyekutukan Allah. Nah, manfaat daripada membaca istighfar yang kedua yaitu akan mengangkat azab. Azab-azab itu akan Allah angkat, atau azab-azab yang menimpa manusia itu akan Allah angkat karena banyaknya istighfar. Nah, di situ dijelaskan di dalam surat Al-Anfal. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka berada di antara mereka. Mereka itu disebut Muhammad tadi. Dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Orang yang mau memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Jadi seberat apapun itu dosa, asalkan manusia mau memohon ampun dan mau bertaubat nasuha, maka Allah akan mengampuninya. Yang ketiga, mendapatkan kehidupan lebih baik. Allah itu akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang selalu beristighfar. Selain itu, dia akan memperoleh rasa aman, damai, dan ketenangan jiwa. Yang keempat adalah istighfar itu penyebab turunnya hujan. Nah, kenapa dikaitkan istighfar itu penyebab turunnya hujan? Karena hujan itu merupakan salah satu bentuk rahmatnya Allah. Orang yang mau beristighfar dia akan mendapatkan rahmatnya Allah itu dengan cara diturunkannya hujan. Kenapa? Karena di waktu hujan itu juga merupakan waktu yang mustajab kita untuk memohon ampun dan memohon pertolongan kepada Allah. Yang kelima, menyebabkan masuk surga jelas. Kenapa? Karena orang yang mau beristighfar berarti dia mau memohon ampun. Yang terakhir, menghilangkan kesusahan dan memudahkan rezeki. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang selalu beristighfar maka Allah akan menjadikan keluh kesah kegembiraan, kesempitan menjadi keleluasaan. Jadi intinya secara global bahwasanya orang yang mau beristighfar itu dia itu akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Karena pada dasarnya istighfar itu adalah kalimat
permohonan ampun. Ketika kita sudah memohon ampun kepada Allah, kita sudah meminta maaf kepada Allah dan Allah mengampuni, maka Allah segera akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan daripada kalimat istighfar. Ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan, atau kalian bisa pelajari kembali, kalian baca kembali buku paketnya di halaman 69 ya anak-anak. Baik, mungkin sampai di sini saja yang bisa Ibu sampaikan. Banyak kurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.